Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yani Amalia Soleha dari kelas BPG SD, PPG Prajabatan Gelombang 1 2023, NIM 7014674 akan mempresentasikan atau menampilkan modul ajar PPKN dengan model pembelajaran PBL berbasis CRT di kelas 3 dengan tema bab 3 perbedaan itu indah untuk memenuhi UTS pembelajaran daring dan bauran. Langsung saja ke informasi umum di mana modul ajar PPKN ini disusun oleh atas nama Yani Amalia Soleha, Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Sukamulya, Fase B kelas 3 semester 2, mata pelajaran PPKN, tema bab 3 berbeda itu indah dengan materi pokok kekayaan suku bangsa. Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 2 kali 35 menit. Berikut ini adalah daftar isi dari modul ajar PPKN yang akan saya sampaikan dengan singkat saja. Yang pertama, CIPI dan TP, 2 kompetensi awal, 3 sarana dan prasarana, keempat model pembelajaran, kelima asesmen, keenam kegiatan pembelajaran, ketujuh lampiran, dan kedelapan penutup. Lanjut ke capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajarannya ini menghargai perbedaan identitas diri keluarga dan teman-temannya, bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang terikat persatuan dari kesatuan, melaksanakan aturan, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, dan menerapkan makna sila-sila Pancasila dan meneladani karakter para perumus Pancasila. Pada tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi, membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, dan bahasa di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kompetensi awal, yaitu pengetahuan tentang identitas diri, keluarga, dan teman-teman, pemahaman budaya, suku bangsa, dan bahasa di lingkungan rumah, sekolah, dan di masyarakat. Adapun sarana dan prasarana, ada 2 media dan sumber belajar. Pada media saya gunakan yaitu gambar, video, materi bacaan. Sedangkan pada sumber belajarnya saya menggunakan buku paket PPKN dan buku LKS. Pada target peserta didik, sasarannya itu kelas 3A di SDN 1 Sukamulya dengan jumlah siswa yaitu 24. Model pembelajaran yang digunakan yaitu PBL, Problem Based Learning, berbasis CRT, Cultural Response Teaching. Adapun pertanyaan pemantik, ada 3 yang saya gunakan. Yang pertama, apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Kedua, apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia? Dan yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan jika mempunyai teman yang berbeda suku bangsa denganmu? Jenis-jenis asesmen yang saya gunakan pada asesmen ada 3, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan sumatif. Sedangkan untuk tekniknya itu saya menggunakan diskusi presentasi. Untuk jenisnya, saya menggunakan tes tertulis, unjuk kerja, dan portofolio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan proses pembelajarannya. Yang pertama, kegiatan pembuka, kedua, kegiatan inti, dan ketiga, kegiatan penutup. Adapun tambahan dari langkah-langkah kegiatannya yaitu pembelajaran alternatif dan kelima, opsi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kegiatan pembuka, di mana kegiatan pembuka ini alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 10 menit. Isi dari kegiatan pembuka ini yaitu guru secara acak memberikan kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum pembelajaran dilaksanakan.
Kedua, setelah peserta didik memasuki kelas dan siap mengikuti pembelajaran, guru menyapa sekaligus membimbing peserta didik di kelas untuk bernyanyi bersama guru, yaitu dengan lagu Apuse Kokondao sebagai lagu yang memiliki lirik penerapan menghargai lagu Nusantara dari pulau tetangga untuk dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Ketiga, yaitu guru melakukan apersepsi berupa menyimak sebuah video yang berkaitan dengan materi, di mana kegiatan pembelajaran diawali dengan asesmen awal kepada seluruh peserta didik, yaitu dengan menjawab pertanyaan berikut dengan secara lisan. Yang pertama, apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia, kedua, apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia, dan yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan jika mempunyai teman yang berbeda suku bangsa. Selanjutnya yaitu guru mencatat dan menggunakan informasi untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal peserta didik pada materi yang akan dibahas. Terakhir yaitu peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu pada kegiatan inti yang kita ketahui alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 50 menit. Di mana kegiatan inti ini menyesuaikan sintak-sintak pada model pembelajaran yang sudah dipilih yaitu PBL, di mana ada 5 sintak. Yang pertama, sintak pertama ini yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Sintak ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan sintak kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan setiap sintak yang ada pada kegiatan inti, di mana sintak pertama ini yaitu orientasi peserta didik pada masalah, di mana seorang guru harus mempersiapkan LCD atau proyektor untuk menampilkan sebuah video atau gambar yang akan diamati oleh peserta didik. Peserta didik diberi pertanyaan oleh guru, yaitu ada 3, apa saja kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia, ketiga, apa saja yang harus kita lakukan terhadap teman yang berbeda suku bangsa. Nah, selanjutnya yaitu peserta didik membaca teks mengenai kekayaan suku bangsa yang sudah disediakan oleh guru. Peserta didik menyanyikan lagu mengenal suku bangsa dengan nada Saya Mau Tamasya berkeliling-keliling kota. Dan terakhir yaitu peserta didik memasangkan suku bangsa dan provinsi asal suku bangsa dengan cara menarik garis. Sintak kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar yang isinya pertama, peserta didik membaca teks terkait pakaian daerah dan daerah asalnya. Kedua, guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan belajarnya. Ketiga, peserta didik berdiskusi dan menggunting dan menempel gambar pakaian adat pada kolom yang sudah disediakan dengan nama daerah asal pakaian adat tersebut. Dan terakhir yaitu peserta didik mengelompokkan berkelompok untuk mengerjakan tugas kelompok yang sudah disediakan. Sintak ketiga ini yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, di mana yang isinya itu peserta didik diawasi oleh guru saat melakukan aktivitas menggunting dan menempel. Dan guru juga mengawasi peserta didik yang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengerjakan lembar individu juga. Sintak keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang isinya yang pertama, peserta didik membaca teks tentang tarian daerah yang ada di Indonesia. Kedua, peserta didik mengamati kebudayaan yang ada di daerah lalu menuliskan nama tarian daerah yang ada di daerah tersebut. Ketiga, peserta didik diarahkan untuk memeragakan atau menyajikan tarian daerah yang ada di daerahnya.
Sintak kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang isinya pertama, peserta didik membaca teks tentang keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kedua, peserta didik memasangkan nama bahasa daerah dan daerah asal dengan cara menarik garis. Ketiga, peserta didik menyanyikan lagu daerah bersama guru dan dilanjutkan menyanyikan lagu daerah bersama teman sekelompok. Keempat, yaitu peserta didik bersama guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu pada kegiatan penutup yang kita ketahui bahwa alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 10 menit. Yang keisinya yaitu guru mengapresiasi seluruh pemaparan pengalaman aktivitas yang disampaikan oleh setiap peserta didik. Kedua, guru memberikan kesempatan refleksi pada peserta didik terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Saran tindak lanjut bagi guru untuk peserta didik yang berminat maupun kesulitan mempelajari topik ini adalah dengan membaca buku cerita tentang penerapan menghargai perbedaan budaya, suku bangsa, dan bahasa sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan yang didapat dari proses pembelajaran penerapan menghargai perbedaan budaya, suku bangsa, dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, serta guru memberikan penguatan atas kesimpulan yang sudah disampaikan peserta didik. Terakhir yaitu guru menutup pelajaran dengan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memimpin berdoa bersama setelah selesai pembelajaran. Adapun strategi alternatif pembelajaran yang isinya guru dapat mengganti aktivitas mengamati gambar dan bernyanyi dengan memutarkan video menggunakan proyektor. Kedua, guru menggali dan menanyakan beberapa informasi terkait penayangan video pembelajaran kepada peserta didik. Ketiga, yaitu guru melakukan kegiatan OREO, Observe, Respond, Exit, Observe pada setiap kelompok. Keempat, yaitu guru melakukan observasi, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan pengiring, dan memberikan respon tanpa membenarkan atau menyalahkan pendapat peserta didik sehingga membuat peserta didik selalu berpikir dan mencoba asumsinya. Kelima, peserta didik mengkomunikasikan kembali cerita yang ada di video tersebut. Dan keenam, guru mengapresiasi peserta didik yang berani menceritakan kembali isi cerita yang ada di video pembelajaran dengan penuh percaya diri. Ketujuh, lembar LKPD yang menunjukkan ayo beraktivitas dapat diubah sesuai kreativitas guru dengan menggunakan berbagai aplikasi agar penampilan lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan penguatan atas jawaban peserta didik dalam mengidentifikasi keberagaman budaya, suku bangsa, pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, permainan tradisional, serta bahasa di lingkungan rumah dan sekolah. Selanjutnya yaitu opsi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten yang isinya penugasan tambahan untuk peserta didik yang cepat memahami materi diberikan tugas penelitian tambahan untuk mendalami aspek kebudayaan yang lebih spesifik seperti seni rupa tradisional atau sejarah perkembangan suku bangsa tertentu. Dan selanjutnya yaitu sumber bacaan tambahan. Sediakan sumber bacaan tambahan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Peserta didik dapat memilih bahan bacaan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kedua yaitu diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini isinya proyek kelompok kolaboratif. Peserta didik dikelompokkan dan diberi tanggung jawab untuk membuat proyek presentasi tentang kebudayaan suku bangsa yang mereka pelajari. Kedua, setiap kelompok dapat memilih format presentasi yang berbeda seperti drama, pameran poster, atau video dokumenter. Ketiga, yaitu diskusi terbimbing. Sediakan topik diskusi terbimbing yang sesuai dengan minat peserta didik, seperti dampak globalisasi terhadap keberagaman
keberagaman budaya di Indonesia. Diskusi ini memungkinkan peserta didik untuk mendalami pemahaman mereka. Ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana yang isinya pameran budaya, peserta didik dapat memilih cara mereka menyajikan hasil pembelajaran seperti membuat pameran budaya di sekolah dengan menampilkan pakaian adat, lukisan, dan hasil karya lainnya. Yang kedua, karya seni digital. Peserta didik yang memiliki kecakapan dalam seni digital dapat membuat karya seni menggunakan aplikasi desain grafis atau animasi untuk menggambarkan keberagaman budaya. Pelaksanaan asesmen yang mana ada 3 sikap pengetahuan dan keterampilan, di mana sikap ini ada penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, melakukan penilaian diskusi kelompok, dan lembar penilaian diri. Untuk pengetahuannya memberikan tugas tertulis, untuk keterampilannya menggunakan portofolio, unjuk kerja, maupun proyek. Berikut ini sebagian akan saya lampirkan pada video ini untuk LKPD-nya. Untuk LKPD, lembar kegiatan pertama ini, peserta didik memasangkan nama suku bangsa dan nama provinsi dengan menarik garis. Kegiatan kedua ini dengan berdiskusi, di mana pada aktivitas ini guru dapat memperbanyak gambar yang akan ditempel peserta didik terlebih dahulu. Dan setelah itu peserta didik menggunting pakaian adat dan ditempel pada kolom yang sudah disediakan sesuai dengan nama daerah asal pakaian tersebut. Dan adapun perhatian yang dilampirkan oleh guru yaitu dengan menuliskan hati-hati saat menggunakan benda tajam, karena pada kegiatan ini anak-anak atau peserta didik itu menggunakan alat gunting. Adapun juga lembar kegiatan, di mana lembar kegiatan siswa ini menentukan judul lagu dan daerah asalnya. Sama halnya dengan sebelumnya, sama yaitu bahasa daerah dan daerah asal, di mana peserta didik menghubungkan, mencocokkan bahasa daerah dengan daerah asalnya. Dan terakhir yaitu kegiatan kelima, di mana peserta didik harus mengamati kebudayaan di daerahnya masing-masing, lalu menuliskan nama tarian daerah di sekitar lingkungannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.